Mikel Arteta menyulut semangat pasukannya jelang laga penentu kontra PSG di leg kedua semifinal Liga Champions. Pelatih Arsenal itu menegaskan The Gunners harus rela memberikan hidup mereka untuk mengembalikan agregat 1-0 dan menembus final UCL. Pertandingan di Parc des Princes menjadi ujian terberat Arsenal dalam 2 dekade terakhir untuk kembali ke puncak Eropa. Arteta mengaku merasakan tekanan sekaligus antusiasme luar biasa menyambut duel yang bisa mengukir sejarah ini. Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan perasaan campur aduk menjelang laga penting melawan PSG. Ia merasakan semangat sekaligus tekanan besar untuk membawa Arsenal melangkah lebih jauh. Arteta yakin skuadnya telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Kunci utama menurutnya adalah tekad baja untuk meraih mimpi bermain di final Liga Champions. Arsenal sedikit terbantu dengan kembalinya Thomas Partey yang absen di leg pertama karena akumulasi kartu. Namun, mereka masih kehilangan banyak pemain kunci seperti Gabriel Jesus, Kai Havertz, dan Gabriel Magalhaes karena cedera. Meski dengan skuad yang tidak lengkap, Arteta tetap bangga dengan performa timnya di leg pertama. Ia menilai Arsenal sebenarnya hanya kalah tipis dari PSG di Emirates Stadium. Pelatih berusia 42 tahun itu tetap optimis timnya bisa membalikkan keadaan di markas PSG. Semangat juara para pemainnya memberinya keyakinan tambahan. Odegaard berharap rekan-rekannya bisa melampiaskan amarah di sana. Rasa sakit itu harus dimanfaatkan dengan positif. Di sisi lain, Mikel Arteta dihadapkan pada keputusan penting terkait susunan pemain menjelang pertandingan tersebut. Gabriel Martinelli yang biasanya menjadi andalan di sisi sayap kiri mendapatkan sorotan setelah penampilannya yang kurang memuaskan. Martinelli sempat mendapat peluang emas untuk bisa mencetak gol. Akan tetapi, pemain asal Brazil itu gagal menaklukkan kiper PSG Donnarumma. Ex-gelandang West Ham, Nigel Reo-Coker memberikan pandangannya dan menyarankan agar Mikel Arteta mempertimbangkan untuk mencadangkan Martinelli demi memasukkan Ethan Nwaneri di pos sayap kiri. Nwaneri, yang dikenal sebagai talenta muda Arsenal, diharapkan dapat memberikan dampak positif di lapangan. Dalam pandangannya, Reo menilai bahwa Nwaneri bisa menjadi solusi segar di sayap kiri. Meskipun belum pernah bermain di posisi itu sebelumnya, Reo yakin bahwa kemampuan Nwaneri dapat mengubah dinamika permainan Arsenal. Ia menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada pemain muda dalam situasi seperti ini. Rekomendasi Reo untuk menurunkan Nwaneri juga menunjukkan pentingnya fleksibilitas di lapangan. Pemain muda seringkali memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan Nwaneri tidak terkecuali. Dengan kecepatan dan keterampilan dribbling yang dimilikinya, ia dapat memberikan ancaman baru bagi pertahanan PSG. Dengan dukungan dari mantan pemain seperti Reo, Nwaneri memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya. Jika Arteta memutuskan untuk mengikuti saran ini, langkah tersebut bisa menjadi momen bersejarah bagi karirnya di Arsenal. Selain Reo-Coker, legenda Arsenal, Ray Parlour juga memberikan masukan penting untuk mantan klubnya jelang laga krusial leg kedua semifinal Liga Champions melawan PSG. Berbicara kepada Sportmail, Parlour menyebut absennya Thomas Partey sebagai salah satu penyebab utama kegagalan Arsenal di leg pertama. Kehilangan sang gelandang membuat Arsenal kesulitan menghadapi tekanan intens PSG di awal laga. Menurut Parlour, Arsenal tak mampu mengendalikan lini tengah tanpa kehadiran Partey. Hal ini memaksa Declan Rice dan Merino untuk bermain lebih dalam yang kemudian mengubah dinamika permainan mereka. Mereka memberi PSG terlalu banyak ruang dan respect, ujarnya. Ia juga menilai anak asuh Mikel Arteta sebetulnya menunjukkan reaksi positif setelah tertinggal lebih dulu, namun Parlour menyoroti kurangnya agresivitas Arsenal dalam menutup pergerakan pemain lawan, sesuatu yang menurutnya bisa diatasi jika Partey tampil. Ia juga menekankan pentingnya kontrol lini tengah jika Arsenal ingin mengembalikan keadaan di Paris. Statistik menunjukkan hanya 2 tim sepanjang sejarah Liga Champions yang pernah lolos ke final setelah kalah di kandang pada leg pertama semifinal. Namun, Arsenal punya modal bagus berupa 4 kemenangan tandang beruntun di kompetisi ini dengan minimal mencetak 2 gol di tiap laga. Parlour percaya Arsenal punya kans membalikkan situasi asalkan bisa menghindari kebobolan cepat di Paris. Ia menyarankan Merino dimainkan sebagai penyerang tengah karena bisa merepotkan pertahanan PSG. Setelah mendapat masukan dari beberapa legenda dan mantan pemain, The Gunners mendapatkan harapan baru jelang leg kedua semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Penyerang andalan klub Paris, Ousmane Dembélé, diragukan tampil setelah absen dari sesi latihan pada Kamis waktu setempat.
Menurut laporan jurnalis Fabrice Hawkins, Dembele tidak terlihat dalam sesi latihan PSG pada Kamis menjelang laga Ligue 1 melawan Strasbourg akhir pekan ini. PSG sendiri sudah memastikan gelar juara Ligue 1, sehingga kemungkinan besar Dembele akan diistirahatkan dalam laga tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi PSG mengingat pentingnya leg kedua yang akan digelar di Parc des Princes. Meski begitu, Hawkins menyebut bahwa pihak klub masih optimis Dembele bisa pulih tepat waktu untuk tampil menghadapi Arsenal. Jika fit, Dembele akan bergabung dengan skuad PSG yang seluruhnya dalam kondisi bugar, memberikan Enrique keleluasaan dalam memilih strategi terbaik untuk mengamankan tiket ke final. Dembele yang kini kerap dimainkan sebagai penyerang tengah telah memberikan warna baru bagi lini serang PSG musim ini. Namun, jika ia tidak bisa bermain, PSG masih memiliki sejumlah opsi. Gonzalo Ramos yang mencetak 15 gol musim ini menjadi pilihan alami di posisi striker. Meski begitu, ia baru sekali menjadi starter di Liga Champions musim ini, sehingga posisinya belum sepenuhnya pasti. Alternatif lain datang dari nama-nama seperti Bartley Barcola, Kavika, dan Doué yang semuanya mampu bermain di berbagai posisi lini depan termasuk sebagai false nine jika dibutuhkan. Lee Kang-in juga pernah dimainkan sebagai penyerang tengah termasuk saat PSG kalah dari Arsenal di fase grup. Namun, pemain Korea Selatan itu kemungkinan besar hanya akan digunakan sebagai opsi terakhir. Meski PSG memiliki banyak opsi pengganti, absennya Dembele bisa menjadi peluang bagi Arsenal untuk membalikan keadaan. The Gunners membutuhkan pencapaian luar biasa yang baru dua tim dalam sejarah Liga Champions mampu lakukan untuk membalikan defisit dan mencapai final. Selain Dembele yang diragukan main, Donnarumma menjadi sorotan usai laga semifinal Liga Champions antara PSG dan Arsenal. Aksinya di menit akhir pertandingan menuai kritik tajam dari mantan ketua PGMOL, Gerd Hackett. Momen kontroversial terjadi saat Donnarumma tampak sengaja menjatuhkan diri saat terjadi kontak minimal dengan Ben White. Wasit langsung meniup peluit dan memberikan pelanggaran untuk PSG. Keputusan itu dinilai merugikan Arsenal yang tengah menekan untuk menyamakan kedudukan. Hackett mendesak UEFA menjatuhkan hukuman kepada Donnarumma atas tindakannya yang dianggap mencoreng integritas permainan. Ia menyebut aksi sang kiper sebagai bentuk kecurangan yang harus diberi sanksi tegas.